Mari kita berdiri, kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Nasuli. Mari kita baca pengakuan iman Nasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amen. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up without praise, and as we worship here the throne, and as we worship here the throne, and as we worship here the throne, come Lord Jesus, and take your praise. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up without praise, and as we worship here the throne, and as we worship here the throne, and as we worship here the throne, come Lord Jesus, and take your praise. And as we worship here the throne, and as we worship here the throne, and as we worship here the throne, come Lord Jesus, and take your praise. Amen. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Okay, mari kita berdoa bersama. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 또 이렇게 새로운 날을 허락하여 주셔서 주님 너무나 감사합니다. 하나님 우리 이블라트나와 아군과 리아나 함께 이 자리에 모여서 함께 예배드리게 하심에 주님 너무나 감사합니다. 하나님 저희를 한 주간 동안 또 건강히 지켜주셨고 또 이 자리에 모여서 함께 예배드릴 수 있게 하시며 주님 너무나 감사드립니다. 저에게 감사할 기도 제목이 너무나 많음을 고백하게 됩니다. 늘 하나님과 교제하며 하나님과 함께하며 하나님께 묻고 또 하나님께 듣는 저희가 될 수 있도록 붙들어주시기 원합니다. 하나님도 오늘 말씀 앞에 섭니다. 저를 붙들어주셔서 성령 충만함으로 채우시었고 하나님의 말씀을 정말 담대하게 선포할 수 있도록 붙들어주시기 원합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat hari Minggu, saudara-saudari. Nah, semuanya sehat? Puji Tuhan, saya juga sehat. Saya senang bertemu dengan Anda sekalian hari ini lagi. Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan karena semuanya sehat, dan semuanya hadir di sini. Mari kita baca teks hari ini bersama. Teks hari ini 1 Tawarik chapter 14 ayat 8 sampai 17. 1 Tawarik chapter 14 ayat 8 sampai 17. Oke, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Ketika didengar orang Filistin
bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Lebaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Prasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Prasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanya lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin. 3 buku di Perjanjian Lama, yaitu Samuel dan Raja-Raja dan Tawarik, semuanya memiliki sifat yang mirip, yang mencatat sejarah kerajaan Israel. Namun, ketiga buku secara dibedakan satu sama lain dalam hal sudut pandang atau ruang lingkup sejarah yang dicakup. Kitab Samuel meliput sejarah Israel mulai dari akhir masa Hakim hingga zaman Daud. Di sisi lain, kitab Raja-Raja berurusan dengan sejarah dari zaman Salomo yang menggantikan Daud sampai kehancuran dinasti Israel. Alasan mengapa 2 buku sejarah ini dibedakan dari ruang lingkup catatan adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kitab Samuel ditulis tidak lama setelah pembagian kerajaan Israel menjadi utara dan selatan. Di sisi lain, kitab Raja dicatat setelah Israel utara dihancurkan dan seluruh Yuda selatan dihancurkan oleh kekaisaran Babilonia pada BC 586. Oleh karena itu, waktu yang ditulis berbeda. Alasan lainnya adalah sebagai berikut, itu karena penulis kitab 1 Raja-Raja mencatat sejarah setelah bagian yang ditulis di kitab Samuel untuk menghindari duplikasi dengan kitab Samuel. Karena alasan ini, kitab Samuel dan Raja-Raja berbicara tentang akhir zaman Daud. Di sisi lain, kitab Tawarik mirip dengan kitab Raja-Raja dalam hal cakupan sejarah dan isi. Namun, kitab Tawarik jelas dibedakan dari kitab Raja-Raja dalam hal perspektif. Saya sudah jelaskan minggu lalu tentang hal ini. Kitab Raja dikatakan telah ditulis dari sudut pandang kenabian, dan kitab Tawarik dikatakan ditulis dari sudut pandang imam. Ada sejumlah alasan untuk ini, tetap ada alasan yang terbesar. Kitab Raja-Raja mencatat secara kerajaan Israel dalam detail, terutama dari sudut pandang kritis. Di sisi lain, kitab Tawarik berfokus pada aspek pemulihan daripada disiplin atau penilaian berurusan dengan keluarga kerajaan Israel yang berpusat pada dinasti Daud.
Kau nyataannya para sejarawan Alkitab tidak hanya mendokumentasikan secara negara itu ketika hal itu terjadi, tetapi juga mencoba membeli orang-orang sezamannya jawaban untuk teologis mereka. Karena itu tidak mengherankan bahwa raja dan tawarik memiliki sudut pandang yang berbeda. Secara khusus, perbedaan dalam perspektif untuk rekam mereka terkait erat dengan situasi yang mereka hadapi. Penulis buku Raja-Raja hidup pada zaman penangkaran. Sebaliknya, penulis Tawarik hidup setelah zaman penawanan berakhir. Lebih khusus lagi, setelah kembali kedua dari tawanan pada BC 458. Waktu ini adalah sekitar 6 atau 70 tahun setelah pembangunan kembali Bait Suci Yerusalem dan masa kebingungan dan penderitaan. Waktu ini adalah sekitar 1 abad setelah orang Israel pertama kali kembali dari pembuangan dan Bait Allah sudah dibangun kembali. Namun, kejayaan sebagai umat pilihan tidak dipulihkan. Dan Israel sedang dianiaya oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahkan Israel tidak dapat membangun tempo untuk mempertahankan Yerusalem karena penganiayaan dari bangsa-bangsa lain. Situasi ini membuat orang Israel mengajukan pertanyaan teologis lain yang berbeda dari kitab Raja-Raja. Itu berarti, bukankah Allah sudah mengakhiri hubungan perjanjian dengan Israel melalui penghakiman? Apakah kita masih umat Allah? Bagaimana janji-janji Allah dengan Israel, Yerusalem, dan Daud terkait dengan kita dewasa ini? Singkatnya, apakah keabadian orang-orang yang dipelihara adalah pertanyaan dari komunitas setelah penawanan. Bangsa Israel pada waktu itu sebagaimana dapat dikonfirmasikan melalui Ezra, Nehemia, dan Malaki. Tidak hanya melosot secara agama, tetapi juga banyak perkawinan dengan bangsa-bangsa lain dilakukan. Ini berarti hilangnya kemurnian sebagai umat pilihan. Situasi ini meskipun Israel dipulihkan dari penawanan, tidak memungkinkan untuk mengembalikan kejayaan masa lalu sebagai umat pilihan. Ini memiliki potensi untuk membuat iman mereka kepada Allah Yehuwa menjadi sulit dan keberadaan bangsa Israel itu juga menjadi sulit. Dalam buku Tawarik ini, penulis mencoba menjawab pertanyaan teologis ini dari orang Israel setelah zaman penawanan. Ia juga menulis buku ini untuk membantu mereka mengembalikan kejayaan mereka sebagai orang-orang dipilih Tuhan berdasarkan iman mereka kepada Yehuwa. Yaitu kitab Tawarik ditulis untuk menekankan bahwa Allah akan melindungi Israel sampai akhir tanpa pernah berubah karena Israel telah dipilih sebagai umat pilihan. Fakta ini telah ditunjukkan oleh pelestarian dan pemulihan bangsa Israel setelah kejatuhan bangsa Israel. Tuhan melakukan ini untuk pelestarian dan memenuhan perjanjian Daud. Ini menekankan bahwa keselamatan dan perlindungan sebagai umat pilihan dijamin, tetapi bahwa ada berkat hanya ketika kepatuhan kepada Yehuwa. Dia juga menekankan bahwa akan ada disiplin jika mereka tidak menaati Tuhan. Ini dilakukan untuk memastikan sekali lagi bahwa mereka dipilih dan untuk meyakinkan mereka bahwa jika mereka menaati Yehuwa, mereka akan pulih. Dan sesuai dengan tujuan penulisan ini, kitab Tawarik memiliki beberapa ciri menonjol. Pertama, untuk tujuan menawarkan legitimasi secara bangsa Israel, penulis menyajikan silsilah secara orang-orang dari Adam hingga generasi tawanan di awal buku ini. Kedua,
penekanan pada perjanjian Daud tidak bisa dihindari untuk menekankan keabadian secara orang-orang yang dipilih. Oleh karena itu buku ini berfokus pada sejarah Israel yang berpusat pada sejarah kerajaan Yehuda Selatan yang diperintah oleh dinasti Daud. Ketiga, untuk menekankan kemakmuran dan kemunduran bangsa Israel berdasarkan ketaatan mereka kepada Allah Yehuwa, sistem pengorbanan bait suci, sistem resmi untuk iman Yehuwa ditekankan. Keempat, penulis berurusan dengan silsilah suku-suku yang termasuk dalam kerajaan Israel Utara serta suku-suku yang termasuk dalam kerajaan Yehuda Selatan di masa lalu. Sementara itu, ia menggunakan ungkapan seluruh Israel 4 kali. Kelima, untuk memodelkan kejayaan kerajaan Daud sebagai model bagi komunitas setelah masa tawanan, sebagai besar dosa individu Daud dan dinasti dihapus dengan berani. Terhadap latar belakang ini, teks hari ini adalah kelanjutan dari pasal 13 sampai 16 dari artikel tentang memindahkan tabut perjanjian Allah ke Yerusalem. Ini adalah kelanjutan dari pasal 13 yang dicatat tentang rencana Daud untuk memindah tabut perjanjian Allah pertama dan kegagalannya untuk memindahkan itu ke Yerusalem. Bab 14 mencatat kemakmuran kerajaan Daud dan kemenangan dalam perang besar Filistin. Melihat ini secara rinci adalah sebagai berikut. Pertama, ayat 1 sampai 7 mencatat bahwa Raja Hiram dari Tirus mengirim insinyur dan bahan bangunan untuk membangun istana kerajaan Daud sebagai bukti kemakmuran kerajaan Daud. Juga dicatat bahwa Daud memiliki 13 anak di Yerusalem. Hebat. Saya hanya punya 1. Secara khusus Daud memberitahu di sini bahwa ia menyadari bahwa Yehuwa telah menetapkan dirinya sebagai Raja Israel dan bahwa bangsanya makmur. Alasannya bagi umat Allah Israel. Selanjutnya ayat 8 sampai 17 mencatat kemenangan Daud atas invasi orang Filistin. Perang dengan orang Filistin ini terjadi tak lama setelah Daud dinobatkan sebagai Raja seluruh Israel. Orang-orang Filistin ingin mencegah Israel agar tidak menjadi lebih kuat melalui Daud dan mempertahankan kedaulatan mereka atas Israel yang telah dilalui setelah kematian Saul. Maka mereka menyerbu Israel. Jadi dari sudut pandang Israel ini adalah semacam perang kemerdekaan. Israel memenangkan perang ini dan memunculkan status negara merdeka dengan reputasi tinggi serta posisi untuk mendominasi orang Filistin. Di sisi lain, kitab Samuel mencatat pembangunan istana kerajaan Daud dan pertempuran melawan orang Filistin sebelum pemindahan tabut perjanjian Allah. Sementara buku ini mengatakan hal ini antara pemindahan tabut perjanjian Allah, yaitu bab 13 dan 15. Ini menyoroti kemakmuran kerajaan Daud atau kemenangan dalam pertempuran melawan orang Filistin didasarkan pada iman Daud. Oleh karena itu, ini untuk membeli komunitas Israel setelah penawanan harapan bahwa jika mereka mencoba membangun kembali bangsa berdasarkan iman Yehuwa, mereka pasti akan mencapai hasil yang baik. Terhadap latar belakang ini, teks hari ini dimulai seperti berikut. Ayat 8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat 1 sampai 7 sebelumnya menyebutkan bahwa Daud menikmati berkah Tuhan melalui situasi positif bantuan Raja Hiram yang berlimpah dan bertambahnya anak-anak. Di sisi lain, dari ayat ini hingga ayat terakhir 17, Daud melaporkan bahwa bahkan dalam situasi negatif invasi Filistin, Daud menikmati berkat Tuhan. Mengapa orang Filistin berusaha menemukan Daud?
Raja Israel yang baru. Mengapa? Alasan umum dianggap karena perubahan strategi Filistin untuk menjaga kedaulatan mereka terhadap Israel setelah kematian Saul dan mencegah Israel menjadi lebih kuat melalui Daud. Dengan kata lain, orang Filistin mengambil tindakan militer ini untuk mencegah Daud dan utamanya menjadi kuat. Namun, penulis Tawalik tidak berfokus pada penyebab invasi orang Filistin ke Israel pada masa Daud dinominasikan sebagai raja. Sebaliknya, ia menekankan fakta bahwa Daud diurapi sebagai raja yang bersatu. Ini menyoroti bahwa pengurapan Daud sebagai raja Israel adalah untuk mengaktualisasikan pemerintahan Allah. Ini juga mencerminkan niat penulis untuk mendefinisikan gerakan orang Filistin melawan kerajaan yang diperintah oleh Allah. Alkitab mengatakan ayat 9 dan 10, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Lebaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Penulis buku ini secara teologis menyatakan bahwa kematian Saul disebabkan dia tidak bertanya kepada Yehova. Dia tidak bertanya kepada Yehova. Dengan kata lain, penulis menekankan bahwa Saul tidak sengaja mati dalam pertempuran melawan orang Filistin atau mati sebagai akibat dari inferioritas militer, tetapi lebih sebagai akibat dari tidak mengandalkan Yehova. Dalam konteks ini, tindakan iman Daud yang meminta Yehova sebelum perang dapat dikatakan sangat kontras dengan ketidakpercayaan Saul. Selain itu, sikap Daud dalam teks dapat dikatakan sebagai contoh yang baik tentang apa yang seharusnya menjadi raja negara yang diperintah Allah. Dengan kata lain, Daud adalah raja Israel, pemimpin pasukan, tetapi menyerahkan diri di bawah perintah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Daud sendiri bukanlah orang yang memberikan perintah, tetapi orang yang menunggu dan mematuhi perintah Allah. Orang yang menunggu dan mematuhi perintah Allah. Sikap Daud menunjukkan bahwa dengan bantuan Tuhan, Daud pasti akan memenangkan orang Filistin. Arti dari teks ini juga dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pasal sebelumnya yang membahas tentang kegagalan memindahkan tabut perjanjian Allah. Pertama, alasan upaya Daud untuk membawa tabut perjanjian ke Yerusalem secara tidak langsung dinyatakan pada chapter 13 ayat 3. Dengan kata lain, Daud mencoba membawa tabut perjanjian Allah untuk apa? Bertanya kepada Tuhan. Untuk bertanya kepada Tuhan. Namun membawa tabut perjanjian Allah gagal. Karena pelanggaran Daud dan orang Israel terhadap hukum. Terutama dari Imam Uzzah. Kemudian ketika orang Filistin menyerbu, tabut perjanjian sudah jauh dan ketakutan akan Yehova dipenuhi. Sehingga ia bisa enggan bertanya kepada Yehova. Meskipun demikian, Daud mendengar berita invasi orang Filistin dan langsung bertanya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Teks ini menunjukkan bahwa tindakan meminta Yehova tidak selalu dimungkinkan hanya melalui tabut perjanjian Allah. Yehova tidak dikunci dalam ruang terbatas yang disebut tabut perjanjian Allah. Dia penuh di semua semesta dan berada di mana-mana. Dia juga Tuhan yang menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang datang kepadamu dengan rendah hati. Alkitab mengatakan, ayat 11, lalu majulah ia ke Baal-Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim. Buku Samuel menggambarkan
seolah-olah hanya satu Daud pergi ke Baal Perazim. Tetapi dalam kenyataannya seperti yang dilaporkan dalam teks ini, banyak prajurit dan Daud akan naik bersama. Seperti ini, penulis buku ini melaporkan bahwa Daud bersama dengan banyak prajurit berada di medan perang, tidak seperti penulis Samuel. Dari perbedaan ini dalam catatan kita dapat melihat bahwa penulis buku ini menyorot penampilan raja dan orang Israel yang ideal secara selempak untuk mematuhi kata-kata Yehuwa. Ini sejalan dengan deskripsi tentang Daud di bab sebelumnya. Dia meminta pendapat semua orang Israel dan bertindak bersama. Dia tidak bertindak secara sewenang-wenang, menangani pengangkutan tabut perjanjian Allah dari Kiryatarim ke Yerusalem. Daud memiliki iman yang berpusat pada Tuhan, yang menghormati kehendak Tuhan. Selain itu, ia juga seorang penguasa yang bijaksana dan raja yang menghormati niat baik umat Allah, Israel, dan mendorong partisipasi sukarela mereka. Alkitab mengatakan, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraan,ku seperti air menerobos. Dalam ayat paralel 2 Samuel chapter 5 ayat 20 dikatakan, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Dengan kata lain, buku Samuel menggunakan ungkapan di depanku untuk menekankan bahwa peristiwa keselamatan Yehuwa terjadi dengan sangat jelas di hadapan Daud. Di sisi lain, Tawari menekankan pemenuhan janji-janji untuk hancurkan orang Filistin dengan tangan Daud menggunakan ungkapan dengan perantaraanku. Sebagai penutup, buku Samuel lebih lanjut menekankan bahwa subjek perangnya adalah Yehuwa di hadapan Daud. Di sisi lain, teks ini lebih jauh menekankan bahwa Yehuwa menggunakan Daud sebagai alat untuk memimpin perang menuju kemenangan. Kita mengatakan ayat 12, orang Filistin itu meninggalkan para Allahnya di sana. Lalu orang Filistin membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerdau. Ada ungkapan dalam teks ini yang tidak ditemukan dalam 2 Samuel chapter 5 ayat 23. Sebuah ayat paralel. Kata ini adalah lagi. Tawarik menekankan fakta bahwa Daud adalah seorang raja yang selalu ingin meminta kehendak Tuhan dan bertindak bahkan dalam situasi yang menekan seperti pertempuran dengan musuh. Selain itu, ada ungkapan Allah menjawab yang tidak ditemukan dalam ayat paralel. Tentu saja respons Allah terhadap pertanyaan Daud juga dicatat dalam ayat paralel. Namun demikian, Tawarik menyatakan hubungan antara Daud dan Allah dalam hubungan yang lebih dekat dengan memasukkan kalimat Allah menjawab dibandingkan Samuel. Kita mengatakan 15, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerdau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Tuhan memerintahkan serangan itu tidak hanya di mana harus menyerang, tetapi juga kapan harus menyerang. Di sini ungkapan bila engkau mendengar berarti bahwa Daud sendiri bukan orang lain yang harus menjadi subjek untuk mengkonfirmasi suara. Pada saat yang sama itu menunjukkan bahwa Daud harus menjadi subjek yang harus menunggu dan mengharapkan suara. Sementara itu suara yang harus didengar adalah suara berjalan. Namun dikatakan bahwa suara ini dapat didengar dari atas pohon-pohon kerdau. Inilah yang dikatakan Tuhan bahwa suara
daun, pohon-pohon korot tahu yang baru goyang karena angin akan terdengar seperti langkah kaki. Dalam hal ini angin dapat dikatakan menyalakan pergerakan roh Allah. Selanjutnya perintah Allah kepada Daud adalah perintah yang menuntut tanggapan yang jelas dan segera. Teks ini menunjukkan bahwa arahan Allah hanya membutuhkan ketaatan langsung. Dengan kata lain, tidak ada keraguan dalam pergerakan umat Allah yang diperintahkan oleh Allah. Selain penundaan dalam mematuhi firman Allah, ada hal-hal yang harus dihindari oleh orang kudus. Ini adalah kebodohan spiritual yang tidak dapat membedakan kehendak Allah, atau pikiran yang tidak sabar yang mengutamakan rencananya. Saat Anda melihat teks dalam bahasa asli, kata aj muncul. Artinya pada saat itu. Ini sama dalam 2 Samuel chapter 5 ayat 24. Ini menunjukkan bahwa waktu ketika Daud harus bertindak dan waktu ketika Tuhan bergerak harus bersamaan. Ini menunjukkan bahwa perintah Allah Yehuwa dan gerakan umatnya harus terjadi pada satu saat. Di sisi lain, subjeknya adalah Yehuwa, terlepas dari kenyataan bahwa Yehuwa berbicara langsung kepada Daud. Dengan kata lain, meskipun Allah Yehuwa berbicara, ia tidak mewakili dirinya sebagai kata ganti orang pertama aku, tetapi sebagai orang ketiga dengan kata khusus Yehuwa. Ini berarti Allah ingin memberitahu Daud bahwa ia adalah Tuhan yang setia, yang menepati perjanjian dengan menggunakan nama Yehuwa. Dengan kata lain, teks menunjukkan bahwa ketika Daud mengikuti instruksi Tuhan, Tuhan pasti akan menepati apa yang dia janjikan dan memberinya kemenangan juga. Tuhan bergerak secara bersamaan dengan umatnya, tetapi selalu memberi kekuatan dan keberanian kepada mereka dengan berdiri di garis depan mereka. Alkitab mengatakan, lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Isi dari ayat ini adalah pernyataan dari penulis Tawari tanpa bagian paralel. Penulis menjelaskan alasan kemakmuran Raja Daud seperti kesopanan Raja Hiram, daftar putra-putra Daud, dan kemenangan atas orang Filistin. Selain itu, isi bagian ini juga dicatat sebagai penjelasan tambahan. Dan isinya diringkas sebagai hasil dari hadirat Allah bersama Raja Daud. Karena doa Daud dan kepatuhan terhadap jawaban Allah. Penekankan berulang dari kata-kata yang dicatat dalam kitab Ulangan oleh penulis Tawari terkait erat dengan posisi pembaca utama buku ini. Pada saat itu, para pembaca Ulangan yang keluar dari Mesir, di mana nenek moyang mereka hidup sebagai budak, harus menaklukkan dan menanam tanah Kanaan sesuai dengan janji-janji Allah. Para pembaca Tawari yang kembali dari Babel sekarang juga memiliki misi untuk menciptakan kembali kejayaan Israel. Namun mereka menghadapi berbagai kesulitan karena penganiayaan dan invasi dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Karena kesulitan-kesulitan realitas ini, pemulihan negara baru seperti kerajaan Daud tampak jauh. Dengan adanya aspek-aspek ini, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis buku ini kepada pembaca utama melalui isi teks adalah jelas. Adalah kenyataan bahwa apapun keadaan pembaca seperti yang dilakukan Daud, mereka juga dapat berdoa kepada Allah dalam situasi mereka dan mematuhi kehendak Allah untuk mengarahkan musuh apapun. Apa yang penulis ingin katakan adalah bahwa seperti Daud, mereka dapat mengarahkan musuh dengan berdoa kepada Tuhan dan mematuhi kehendak Tuhan dalam keadaan mereka sendiri. Dan di samping itu berarti musuh akan takut kepada kita.
Kata-kata dalam teks-teks ini pada akhirnya adalah janji kemenangan bagi orang-orang kudus, kita yang hidup sebagai orang-orang yang dipilih secara rohani dalam perjanjian baru. Daud bertanya kepada Tuhan, ketika orang Filistin datang untuk menyerang lembah Lebaim, akankah saya pergi melawan orang Filistin? Ini dapat dilihat bahwa bertanya kepada Tuhan, apakah dia dapat menyerang orang Filistin? Atau apakah dia dapat menyerang dari depan? Yang penting adalah bahwa dia bertanya kepada Tuhan sebelum perang dengan orang-orang Filistin, tanpa membuat rencana serangan sendiri atau memutuskan bagaimana melakukannya. Dan sikap Daud tetap sama ketika orang Filistin menyerbu. Yang kedua, Daud memulai perang dengan orang Filistin setelah meminta kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat rahasia kehidupan Daud yang sukses. Saudara-saudari, siapakah Daud? Alkitab berkata bahwa Allah adalah Tuhan yang baik dalam perang. Pada akhirnya Daud mampu melawan orang-orang Filistin dan musuh-musuh Israel lainnya dengan memenangkan. Karena dia bertanya kepada Tuhan. Karena dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan siapa yang pandai berperang? Lalu apakah Tuhan hanya mampu berperang? Dia adalah pencipta dan penyelenggara semua hal di alam semesta ini. Dengan demikian segala sesuatu di dunia ini bergerak sesuai dengan kehendak dan pemeliharaan Allah. Tidak ada di dunia ini yang terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak Tuhan. Jika kita tidak akan punya kegagalan ketika kita bertanya kepada Tuhan dan bertindak sesuai dengan jawaban. Akhirnya keberhasilan Daud dalam segala hal, baik dalam perang maupun dalam segala hal, adalah hasil dari permintaan dan tindakannya kepada Allah. Ini mengajarkan kita bahwa meminta Tuhan adalah awal dari kehidupan yang sukses. Hanya mereka yang bergantung pada Tuhan yang bisa berhasil terus-menerus dan selamanya. Jadi saudara-saudari, seperti Daud menjalani kehidupan yang meminta kepada Tuhan dalam segala hal. Tidak peduli seberapa baik hal itu bagi Anda, ada sesuatu yang tidak baik untuk Tuhan. Juga mungkin ada hal-hal baik di hadapan Allah, meskipun itu tidak baik bagi Anda. Tetapi yang penting adalah bahwa Tuhan selalu benar. Tuhan selalu benar. Jadi kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan selalu benar. Karena itu tolong jangan mengutamakan pikiran Anda. Tetapi tanyakan Tuhan terlebih dahulu dan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 오늘 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 오늘 다윗의 기도를 함께 나눴습니다. 아버지, 전쟁에 앞서서, 두 번의 전쟁에 앞서서 하나님께 먼저 물어봤던 다윗과 같은 이러한 자세를 저희 가질 수 있도록 저 도와주시옵소서. 전쟁에 능하신 하나님, 하지만 전쟁에만 능하신 것이 아니라 이 모든 것을 창조하셨고 모든 것을 아시는 주님, 그 주님께 저희가 모든 것에 있어서 하나님께 먼저 묻고 하나님께 듣는, 순종하는 저희가 될 수 있도록 붙들어 주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 늘 함께 해주시면 감사합니다. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도님을 기도드립니다. 아멘. pengumuman. Karena virus corona, saat ini kita beribadah melalui YouTube seperti ini. Berdoalah agar dunia dan Indonesia, khususnya Indonesia, untuk dipulih dengan cepat. Jangan lupa waktu doa jam 9 setiap malam, setiap hari. Kita akan berdoa sampai virus corona selesai. Sampai virus corona selesai di
pada tanggal 21, ya, pada tanggal 21 kita akan beribadah sebagai kebaktian kenaikan Yesus Kristus pada jam 10 pagi. Ya, seperti ya, hari Minggu. Tolong hadir melalui YouTube. Okay. Tutorial bahasa Korea terus berlanjut. Ya. Dengan baik. Ya, saya pikir. Saya berharap partisipasi Anda sekalian. Terima kasih. Ya. Tuhan itu murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, ya, bagaimana kami bisa berdoa? Yesus menjawab, kamu harus berdoa sama dengan ini. Ini adalah doa Bapa kami. Jadi kami harus berdoa sama dengan doa Bapa kami. Okay. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.